Maka suap adalah di antara hal yang haram dalam ajaran Islam, dan di antara hal yang sangat-sangat haram hukumnya adalah rishwah, yang biasa dalam bahasa kita disebut dengan suap. Pengertian rishwah, pengertian suap adalah menyerahkan sejumlah harta. Sejumlah harta tersebut adalah kompensasi dari mendapatkan pelayanan yang sebenarnya itu menjadi kewajiban orang yang diberi suap. Dia punya kewajiban untuk memberikan pelayanan tanpa menerima uang suap tadi. Maka ini sudah termasuk suap. Ini sudah termasuk suap. Jika ada seorang pegawai atau seorang karyawan yang lain yang dia punya, memang dia bekerja di satu institusi, satu lembaga, satu perusahaan, tugas dia melayani konsumen, melayani masyarakat, namun dia tidak mau memberikan pelayanan dengan baik kecuali jika dia mendapatkan sesuatu, kecuali jika dia diberi hadiah, diberi harta, padahal dia digaji untuk memberikan pelayanan tersebut tanpa harus menerima hadiah dari konsumennya, dari masyarakat yang dia layani. Maka seharusnya dia memberikan pelayanan tanpa mendapatkan harta. Namun dia baru mau memberikan pelayanan setelah diberi harta dari pihak yang mau dilayani. Ini sudah termasuk dalam kategori suap. Kemudian termasuk suap dan itu yang lebih jelek adalah menyerahkan harta, sejumlah harta, untuk menghilangkan hak orang yang punya hak dan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak menjadi hak, atau untuk mendolimi pihak lain. Dia nggak berhak jadi PNS, ya. Dia ngasih uang untuk supaya diterima, maka ini berarti mendapatkan hak padahal dia tidak berhak. Atau ada orang yang lebih berhak untuk jadi PNS karena nilainya lebih bagus, lebih memenuhi standar kualifikasinya tinggi. Dia berhak, namun standar kualifikasinya lebih rendah sehingga dia sebenarnya tidak berhak. Maka kemudian ada uang yang diberikan pada pihak-pihak tertentu sehingga orang yang berhak ini menjadi tidak berhak. Maka ini suap. Atau memberikan uang kepada pihak-pihak tertentu untuk mendolimi orang yang tidak saya sukai atau tidak kita sukai, ya, ditangkap padahal dia tidak berhak ditangkap, atau yang lain, maka ini juga tergolong suap. Kemudian apakah suap itu harus harta? Ternyata tidak. Apakah yang namanya suap itu harus wujudnya duit, harta yang ada nilai uangnya? Jawabannya tidak. Sebagaimana disebutkan oleh seorang ulama besar di mazhab Hanafi yang bernama Ibnu Abidin, beliau mengatakan rishwah alias suap adalah segala sesuatu yang diberikan oleh seseorang. Segala sesuatu yang diberikan kepada seseorang, yang diberikan oleh seseorang kepada hakim, kepada pak hakim dalam pengadilan atau yang lain, supaya pak hakim tersebut memutuskan keputusan yang menguntungkan dia atau melakukan apa yang dia inginkan, bukan apa yang harus dilakukan. Demikian definisi pengertian rishwah dari Ibnu Abidin Al-Hanafi. Segala sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada pak hakim atau yang lain supaya pak hakim tersebut memberikan keputusan amar yang menguntungkan dirinya
atau melakukan sebagaimana apa yang diinginkan oleh si pemberi, bukan melakukan apa yang seharusnya dia lakukan oleh yang diberi. Maka berdasarkan definisi Ibnu Abidin ini, maka suap itu boleh jadi bentuknya harta, boleh jadi suap itu bentuknya jasa, karena beliau mengatakan segala sesuatu. Jadi tidak terbatas harus bentuknya duit. Bentuknya boleh jadi bentuknya jasa, ya, bentuknya kemudahan, menikahkan anak. Maka ini juga jika yang diinginkan itu dikabulkan, maka lamaran diterima. Nah, dia mentang-mentang punya kedudukan. Oh enggak, lamaran enggak jadi. Maka boleh jadi bentuknya bukan finansial, bukan uang, namun jasa. Atau jika keinginan saya dituruti, ya, nanti saya itu punya rumah sakit, nanti pelayanannya saya nomor satu Pak, karena saya punya rumah sakit misalnya. Maka ini adalah suap. Maka bentuknya tidak harus harta, bisa juga bentuknya adalah jasa. Kemudian di sini meskipun tadi di definisi Ibnu Abidin dikatakan qadhi atau Pak Hakim, namun berlaku juga untuk segala sesuatu yang semua orang yang bisa diharapkan untuk memberikan keuntungan pada penyuap. Keuntungan bagi pihak yang memberikan suap, baik dia adalah pejabat negara ataupun cuma PNS biasa. Maka yang namanya suap tidak harus pejabat, ya, PNS ya juga bisa mendapatkan suap. Demikian juga pegawai swasta yang bekerja pada perusahaan-perusahaan swasta, maka dia akan itu juga bisa boleh jadi mendapatkan suap. Ketika ada orang yang memberikan sesuatu kepadanya, karena diberi maka dia akan menuruti apa yang diinginkan oleh si pemberi, bukan melakukan apa prosedur yang harus dia lakukan. Karena diberi maka prosedur dilanggar. Prosedur perusahaan harusnya begini, dan karena konsumen itu ngasih sesuatu kepada pemegang, maka ya tidak usah begitu, tidak apa-apa. Maka karena ada sesuatu, ya, karena diajak makan siang, maka ya harusnya lewat prosedur ini, jadi tidak harus lewat prosedur itu. Maka makan siangnya adalah suap. Nah, inilah pengertian suap. Dan suap adalah di antara dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pelakunya. Maka menjadi kewajiban kita bersama untuk menjauhinya dan mewaspadainya, dan mengingatkan dan mendakwai dan menasihati orang lain jangan sampai melakukannya. Ya, dan suap adalah termasuk dosa, dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk tolong menolong dan bantu membantu dalam urusan dosa. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, janganlah kalian tolong menolong dalam dosa. Maka orang yang menerima suap, ya, berarti dia menolong orang yang mau melakukan dosa. Maka penerima suap, ya, termasuk dalam bagian dari larangan tolong menolong dalam perbuatan dosa. Dan suap adalah bagian dari memakan harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat, karena tidak ada transaksi yang dibenarkan dalam penyerahan uang suap ini. Padahal Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 29, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta orang lain dengan cara-cara yang tidak bisa dibenarkan. Dan riswah atau uang suap adalah termasuk jenis yang paling jelek dari memakan harta orang lain dengan cara tidak dibenarkan. Dan boleh jadi dalam satu kasus suap itu terdapat 3 unsur, ya, boleh jadi lengkap mengandung 3 unsur.
Itu orang yang disuap, dan ada penghubung antara penyuap dan pihak yang disuap. Dan tiga-tiganya seluruhnya adalah manusia terlaknat, dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang menyuap, orang yang menerima uang suap, dan orang yang menjadi penghubung antara penyuap dan orang yang menerima uang suap. Dan orang yang jadi penghubung ini dia jelas adalah orang yang tolong menolong dalam perbuatan dosa. Maka yang terlaknat dan dosa besar itu bukan hanya pelaku penyuap, namun orang yang menerima uang suap adalah juga dosa besar. Laknat dari Allah artinya diusir dan dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika satu perbuatan itu dikatakan pelakunya dilaknat, maka itu berarti dosa besar. Dan di samping suap itu adalah satu hal yang terlarang berdasarkan hadis, suap juga terlarang berdasarkan ayat Al-Quran. Di antara dalil ayat Al-Quran, dalil terlarangnya suap atau haramnya suap dari Al-Quran adalah surat Al-Ma'idah ayat yang ke-42. Allah berfirman di surat Al-Ma'idah ayat yang ke-42, sama'una lil kadhib akaluna lis-suhad. Orang-orang Yahudi itu diantara perilaku buruk mereka adalah suka mendengarkan berita bohong dan memakan suhad. Suhad menurut penjelasan banyak ahli tafsir maknanya adalah uang suap. Suhad menurut penjelasan banyak ahli tafsir maknanya adalah uang suap. Demikian juga di surat Al-Maidah ayat yang ke-62 dan ke-63, wa katsirun minhum yusari'una fil itsmi wal udwan. Dan Anda lihat banyak orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang cepat-cepat kalau untuk berbuat dosa dan melakukan pelanggaran, dan orang yang bersegera dan bercepat-cepat kalau untuk memakan suhad, untuk memakan uang suap. Maka kalau ada uang suap maka rebutan cepet-cepetan ngambil dan mendapatkannya. La bisa makan ya'malun, sungguh jelek amal yang mereka lakukan. Maka itulah beberapa ayat yang jadi dalil haramnya suap. Dan terdapat banyak hadis yang mengingatkan bahaya perbuatan haram ini dan betapa buruk akibat yang akan didapatkan oleh pelakunya. Diatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu lahmin ambatahu suhtu fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh karena suhad, ya, maka neraka adalah yang lebih baik untuknya. Ada sahabat yang bertanya, wa mas suhtu, apa itu suhad wahai Nabi? Apa itu suhtu? Maka Nabi mengatakan arishwatu fil hukmi, suap di pengadilan, suap di pengadilan. Jadi pengadilan itu identik dengan suap itu sudah sejak zaman dahulu kala. Sampai-sampai tadi definisi suap itu yang disebut-sebut Pak Hakim. Ya, sampai yang disebut nomor satu, ya uang yang diberikan pada Pak Hakim atau yang lainnya. Nah, tapi Pak Hakim dulu, ya, dulu yang lainnya. Jadi yang namanya suap menyuap di bidang peradilan itu adalah satu hal yang sudah sangat-sangat mendarah daging di dunia peradilan. Nah, maka kalau ada orang yang statusnya hakim atau jaksa, kok seumur-umur jadi hakim nggak pernah menerima suap dan tidak pernah makan suap, bahwa itu termasuk manusia super langka. Kemudian terdapat hadis yang dari Imam Ahmad dari Amr ibn As radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah riba dijalankan terang-terangan di satu masyarakat
kecuali mereka akan mengalami musim panas yang berkepanjangan. Dan tidak ada di satu masyarakat suap itu dilakukan terang-terangan, kecuali masyarakat ini adalah masyarakat yang penuh dengan rasa ketakutan dan was-was serta cemas. Ibnu Qudamah salah seorang ulama dari mazhab Hambali mengatakan, jika seorang hakim menerima uang suap, maka dia telah melakukan kekafiran. Karena seorang yang hakim itu yang menerima suap, tentu dia tidak akan menetapkan hukum secara prosedural atau menerapkan hukum secara adil, maka dia tidaklah menerapkan hukum yang Allah turunkan. Dan Allah katakan, siapa yang tidak menerapkan hukum yang Allah turunkan, maka dia adalah orang-orang yang kafir. Maka suap adalah sesuap dalam bidang peradilan adalah kekafiran, minimal kekafiran kecil. Dan uang suap adalah uang yang haram, maka orang yang menerima uang suap, maka terancam doanya adalah bukanlah doa yang Allah kabulkan. Nabi menceritakan ada orang yang berpergian jauh, punya acak-acakan, badannya berdebu, mengangkat dua tangannya ke langit, berdoa, ya Allah, namun makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dagingnya tumbuh dengan makan yang haram, maka bagaimanakah mungkin doanya dikabulkan? Maka setelah mendengar dan membaca dalil-dalil di atas, maka tidak ada pilihan bagi seorang muslim kecuali untuk menjauhi hal yang bersifat semacam ini. Namun suap, untuk definisi suap, definisi yang pertama yang tadi kita sampaikan, maka menurut jumhur ulama, menurut mayoritas para ulama, suap jenis yang pertama ini dalam satu kondisi boleh jadi menjadi mubah bagi yang menyuap, dan tetap haram bagi yang menerima suap, dan tetap haram bagi orang yang menerima suap. Kita berurusan dengan satu instansi, berurusan dengan kita sudah prosedural, persyaratan sudah lengkap, namun tidak mendapatkan pelayanan dan dipersulit untuk mendapatkan pelayanan karena tidak ada amplop beserta isinya, atau cuma amplopnya saja ya. Tetap nggak diantar. Itu sudah prosedural, sudah lengkap, sebagaimana aturan yang harus dilalui. Kita sudah berhak mendapatkan pelayanan, namun ternyata tidak mendapatkan pelayanan. Kita sudah berhak untuk segera ditangani, namun tidak kunjung ditangani. Bilangnya ini dan itu, padahal malah ditinggal baca Quran gitu. Apa nanti malah ditabuh, ternyata malah baca Quran. Bekas kita ditumpuk gitu saja. Ditinggal baca Quran, ditinggal ngobrol, ditinggal rokok. Ternyata jadi kurang suap. Maka dalam kondisi semacam ini, jumhur ulama membolehkan untuk menyuap bagi orang yang menyuap, maka itu mubah. Maka suap dalam hal ini mubah bagi orang yang memberi suap, namun tetap haram bagi yang menerima suap. Ya, demikian topik tentang masalah suap. Kemudian poin berikutnya adalah berkaitan dengan masalah muhasabah, mengevaluasi amal, mengkoreksi amal yang telah kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hasr ayat yang ke-18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan perhatikanlah setiap jiwa apa yang telah dia siapkan untuk esok hari, yaitu akhirat.
Ketika menjelaskan ayat ini, Ibnu Katsir mengatakan maknanya adalah kalian mengevaluasi diri kalian, menghitung-hitung amal perbuatan kalian sebelum Allah menghitung amal perbuatan kalian. Dan lihatlah amal soleh apa yang telah kalian simpan, Allah telah kalian siapkan untuk diri kalian di hari kembalinya kalian dan menghadapnya kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna sam'a wal basara wal fu'ada, di surah Al-Isra ayat yang ke-36. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati seluruhnya akan ditanya. Ketika mengomentari ayat ini, Ibnu Qayyim mengatakan, maka seorang manusia itu sepatutnya dan selayaknya untuk menghitung-hitung dirinya sebelum dia mendapatkan hisab atas perbuatannya. Maka jika seorang pengusaha itu dia akan mengecek, dia akan melihat bagaimanakah hasil usahanya, dia akan lihat data keuangan, dan itu secara berkala dalam waktu-waktu tertentu untuk mengetahui apakah rugi ataukah untung. Kalau seandainya untung, maka berapa untungnya, seandainya rugi, berapakah ruginya. Dan seandainya untung, maka bagaimana cara bisa menambah untung. Jika ternyata rugi, maka langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mengurangi kerugian atau bahkan menghilangkannya. Ya, demikian seorang yang bekerja untuk dunia. Maka seorang manusia yang bekerja untuk akhirat dan semua manusia bekerja untuk akhirat, maka lebih layak untuk melakukan evaluasi kerja berkaitan dengan akhiratnya. Kan akhirat lebih penting daripada dunia. Maka jika dalam urusan dunia orang melakukan evaluasi, kemudian ada langkah-langkah konkret setelah evaluasi, maka untuk urusan akhirat tentu harus lebih-lebih lagi. Al-Hasan Al-Basri mengatakan seorang mukmin, sifat khas seorang mukmin adalah dia adalah orang yang sangat suka mengevaluasi dirinya dan suka menilai dirinya. Maka dia nilai dirinya, dia evaluasi dirinya karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Hasan Al-Basri mengatakan, dan kiat supaya seorang itu nanti di akhirat hisabnya mudah. Hisab yang mudah hanya didapatkan oleh orang-orang yang suka mengevaluasi dirinya ketika di dunia. Dan hisab itu adalah hisab yang sulit untuk orang-orang yang ketika di dunia dia beramal tanpa pernah mengevaluasi. Maka di sini Al-Hasan Al-Basri menyebutkan kiat untuk mendapatkan hisab yang ringan. Kiatnya adalah rajin mengoreksi dan mengevaluasi amal kita, amal yang telah kita siapkan untuk akhirat. Dan orang yang tidak pernah mengevaluasi dirinya berkaitan dengan akhiratnya, gimanakah amal saya hari ini, bagaimanakah amal saya selama minggu ini, selama satu pekan ini, meningkat, menurun, rugi, untung. Maka orang yang tidak pernah melakukan evaluasi amal, maka adalah orang yang nanti akan mendapatkan hisab yang sulit di hari akhir nanti. Ada seorang ahli ibadah Malik bin Dinar mengatakan, semoga Allah menyayangi seorang hamba yang mencela dirinya sendiri dengan mengatakan, wahai diriku, bukankah engkau melakukan ini dan melakukan itu? Kemudian setelah dia koreksi dirinya, lalu dia paksa dirinya untuk tunduk pada aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah dirinya orang yang jadilah orang tersebut adalah orang yang mengatur jiwanya, mengatur nafsunya, tidak malah diatur oleh jiwa dan nafsunya.
Bagaimanakah cara yang benar untuk mengevaluasi amal? Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim. Dia mengatakan yang pertama kali hendaknya seorang itu mengevaluasi amal-amal yang wajib. Saya hari ini bagaimanakah amal wajib yang saya kerjakan? Sholat saya beres apa enggak? Bolong-bolong apa enggak, tepat waktu ataukah tidak? Maka jika dia teringat bahasanya dalam amal wajibnya terdapat kekurangan, maka hendaklah dia segera perbaiki. Boleh jadi dengan mengqadha jika memang bisa diqadha, atau dengan memperbaikinya, ya, dengan memperbanyak amal ibadah yang sunnah. Kemudian yang kedua adalah evaluasi berkaitan dengan larangan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini berapa larangan Allah yang sudah diterjang, berapa kalimat bohong yang diucapkan, menipu ataukah tidak, dan yang lainnya. Maka jika dia jumpai ternyata hari ini saya berdusta, saya melakukan dosa, maka adalah dia perbaiki dengan bertobat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memperbanyak amal kebajikan yang diharap bisa menghapus dosa. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi berkaitan dengan pemanfaatan waktu. Apakah banyak waktunya adalah waktu yang penuh dengan kelalaian, sia-sia, terbuang percuma, ataukah waktu tersebut adalah waktu yang termanfaatkan dengan berbagai amal yang manfaat, mengingat Allah Subhanahu wa taala, ataukah tidak? Maka jika dia jumpai ternyata banyak waktunya adalah waktu yang diisi dengan kelalaian, maka adalah dia perbaiki dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan menyerahkan hatinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan jika seorang itu melakukan evaluasi amal, maka ada dua manfaat yang akan didapatkan. Manfaat orang yang melakukan evaluasi amal, setiap dia tidak tidur, mau tidur kok belum ngantuk-ngantuk, maka dia manfaatkan untuk mengevaluasi amalnya selama satu hari ini, amal yang wajib, amal yang haram, pemanfaatan waktu. Maka manfaat yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan menyiapkan bekal berupa amal ketaatan untuk berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan evaluasi lah orang yang menyiapkan bekal. Kalau nggak pernah evaluasi, maka dia tidak pernah kepikiran untuk menyiapkan bekal. Kemudian yang kedua adalah memberikan hukuman kepada diri sendiri ketika melakukan kecerobohan. Maka dia hukum dirinya ketika melakukan kecerobohan, ternyata melakukan pelanggaran, maka dia hukum dirinya dengan giat melakukan berbagai amal kebajikan yang diharap bisa menghapus keburukan yang telah dilakukan, dan bisa menjauhi kondisi-kondisi bahaya, situasi yang menjumuskan. Kalau orang melakukan evaluasi, oh ternyata saya terjerumus dalam maksiat. Gara-garanya apa? Oh, karena saya bergaul akrab dengan dia, dan dia ini menjumuskan saya dalam maksiat. Maka saya harus waspada, jaga jarak, jangan dekat-dekat. Maka ini bisa dilakukan. Orang yang tidak pernah melakukan evaluasi amal, maka dia akan larut dengan kemaksiatan demi kemaksiatan.
dan tidak akan ada upaya perbaikan kecuali seandainya Allah memang masih menghendaki kebaikan untuk diri orang ini. Kemudian waktu yang terbaik untuk melakukan evaluasi amal harian adalah ketika pikiran itu jernih, ketika suasananya adalah suasana tenang di tengah malam. Suasananya adalah suasana tenang di tengah malam, tidak diganggu oleh berbagai kebisingan, suara dan yang lainnya. Maka bisa atau bisa juga dia manfaatkan saat-saat menjelang tidur. Maka untuk sebagian orang saat-saat sedang tidur, apalagi yang belum nikah, belum punya anak, waktunya masih longgar, maka waktu tepat untuk mengevaluasi amal. Namun kalau sudah yang diributkan dengan suara anak macam-macam, tidur, sibuk dengan anak yang nggak mau tidur, maka itu adalah waktu yang baik untuk mengevaluasi dan mengkoreksi amal. Atau waktu yang lain, waktu kapanpun yang tepat, yang tenang, orang bisa berpikir jernih, berdialog dengan diri sendiri. Maka ketika itu waktu itu tenang, jernih, tidak ada siapa-siapa, tidak ada suara, tidak ada kebisingan, maka kita bisa dengan merdeka berdialog dengan diri kita sendiri, untuk menanyai diri kita sendiri, apa saja yang kita lakukan selama hari ini, apa saja yang telah kita perbuat selama satu hari ini. Ya, kemudian setelah itu ada tindakan nyata, apa yang harus dilakukan ke depan untuk memperbaiki kekurangan yang ada atau meningkatkan sesuatu yang kurang. Inilah waktu yang terbaik untuk mengevaluasi dan memperbaiki amal. Kemudian poin yang berikutnya, poin yang ketiga dalam kesempatan pagi hari ini adalah masalah ikhlas. Ikhlas dalam artian memurnikan ibadah dan hati hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan hatinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlas adalah hakikat Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat yang kelima, dan tidaklah mereka umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan dan hatinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di surat Al-Mulk ayat yang kedua, Allah berfirman, Allah adalah zat yang menciptakan al-mauta wal hayata, kematian dan kehidupan, untuk menguji kalian. Siapakah di antara kalian yang paling berkualitas dalam beramal? Allah tidak mengatakan siapakah di antara kalian yang paling banyak dalam beramal, namun liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Namun siapakah ya di antara kalian yang paling berkualitas dalam beramal? Seorang tabi'in Al-Fudail bin Iyad mengatakan, yang dimaksud dengan amal yang paling berkualitas adalah amal yang paling murni dan paling benar. Ada yang bertanya, ya Aba Ali, apa itu amal yang murni dan amal yang benar? Maka Fudail bin Iyad mengatakan, jika amal itu murni untuk Allah namun tidak benar, tidak Allah terima. Jika benar namun tidak murni untuk Allah, juga tidak Allah terima. Ya, amal yang Allah terima adalah yang murni untuk dirinya dan benar. Dan amal itu adalah amal yang murni manakala semata-mata untuk Allah, maka hati hanya untuk Allah ketika melakukan amal itu. Kemudian benar adalah sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mengada-ada sendiri dan tidak berkreasi sendiri. Dan itulah dua syarat diterimanya amal.
maka amal itu Allah terima dan bernilai dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, manakala ada dua hal tadi. Yang pertama dikerjakan ikhlas karena Allah semata, kemudian yang kedua adalah sesuai dengan apa yang dituntunkan, sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ngarang-ngarang sendiri dan tidak mengada-ada sendiri. Dan jika salah satu dari dua syarat diterimanya amal ini tidak terpenuhi, atau apalagi dua-duanya, maka itu amal akan sia-sia. Dan amal yang dilakukan nanti hanya akan jadi debu yang bertaburan, yang tidak ada nilainya. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Furqan ayat yang ke-23, dan kami tunjukkan kepada mereka orang-orang yang tidak memurnikan ibadahnya untuk Allah, tidak memurnikan amalnya dan hatinya untuk Allah, kami tunjukkan amal yang mereka lakukan, lalu kami jadikan debu yang berserakan. Maka ya, boleh jadi orang itu beramal di dunia, bercapek-capek beramal di dunia, namun ternyata di akhirat tidak ada nilainya karena jadi debu. Kapan itu? Ketika seorang itu beramal tidak sesuai dengan apa yang Allah ajarkan, atau amalnya sudah sesuai dengan petunjuk Nabi, namun ternyata hatinya ketika beramal tersebut tidak hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah berfirman, "Aku tidak membutuhkan sekutu." Siapa yang melakukan amal namun dia menduakan aku dalam amal tersebut dengan selainku, maka akan aku biarkan dia bersama sekutunya. Aku akan minta dia untuk cari ganjaran kepada orang tersebut yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendua. Demikian pula dalam sebuah hadis yang lain dan dari Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang sholat karena pamer, maka dia telah melakukan kemusyrikan. Siapa yang puasa karena pamer, maka dia telah melakukan kemusyrikan. Gimana orang itu puasa namun dia pamer? Ya boleh jadi dia cerita-cerita, hari ini saya puasa lu, hari ini saya puasa lu. Sebenarnya dikasih tahu, hari ini saya puasa lu. Atau boleh jadi dia pamer dengan bahasa tubuh, lemes, bibirnya dibuat kering-kering, kalau perlu malah dibuat pecah-pecah. Kasihan sekali kamu kok lemes ya, puasa ya. Dia ingin mendengar kawannya mengatakan puasa ya, dan sangat gembira hatinya ketika kawannya puasa ya, maka hatinya berbunga-bunga ketika kawannya komentar puasa ya. Maka ini orang ya puasa dan dia pamer dengan puasanya. Maka siapa yang berpuasa dan dia pamer dalam puasanya, maka dia melakukan kemusyrikan. Dan siapa yang bersedekah dan dia pamer dengan sedekahnya, maka dia melakukan kemusyrikan. Demikian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Maka ikhlas adalah termasuk amal hati yang paling penting. Berkaitan dengan masalah ikhlas, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, ikhlas adalah pokok iman dan kaidah agama. Dia adalah semisal rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya, bersyukur dan bersabar, rasa takut kepadanya, dan berharap kepadanya. Maka ini adalah amal-amal ini seluruhnya hukumnya adalah wajib atas semua makhluk untuk diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal yang seorang itu patut untuk menjaga keikhlasan adalah ikhlas dalam belajar agama. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang belajar ilmu agama yang seharusnya dia niatkan hanya semata-mata untuk Allah, namun ternyata dia niatkan untuk mendapatkan manfaat duniawi, maka dia tidak akan mencium bau surga. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat badan kalian dan rupa kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala melihat hati dan amal kalian. Jadi antara hati yang dilihat, keadaan hati yang dilihat oleh Allah di samping akidah dan keyakinan adalah niat. Apakah ada niat pamer ataukah murni semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian kurang lebih bahas tentang masalah ikhlas. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa aqulu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.